Bea Cukai Kediri bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Nganjuk Selasa pagi 26 September 2023 menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau, khususnya gempur rokok ilegal, guna menekan penyebaran rokok ilegal di masyarakat. Kali ini sosialisasi bertempat di Balai Desa Kuagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dalam sosialisasi tersebut, Bea Cukai Kediri mengajak pemerintah desa mulai dari Babinsa dan Babin Kaptipmas, Linmas hingga tokoh masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama mencegah peredaran rokok ilegal, mengingat rokok ilegal dilarang oleh pemerintah karena merugikan bagi negara. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Suharono, Kepala Satpol PP Nganjuk, Condro Yuwono, pemeriksa kantor Bea Cukai Kediri, Camat Loceret Sukirno, dan puluhan Babinsa dan Babin Kaptipmas, Limas, dan masyarakat di wilayah Kecamatan Loceret Nganjuk. Segala puji dan segala rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segenap rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di sini guna mengikuti rangkaian acara sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau pemerintahan Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Kepada Bapak Ibu yang seniman dan persilakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan nikmat kesempatan untuk berkumpul di acara ini. Kami mohon kepada Engkau agar acara ini senantiasa mendapat ridho dan berkat dari-Mu. Ya Allah, ya Amin, kami mohon kepada-Mu agar acara ini bermanfaat bagi kami dan sebagai jalan amal kebaikan. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami dan mengambil manfaat dari setiap pelajaran yang diberikan. Ya Allah, ya Ghafur, jadikan acara ini sebagai sarana untuk mensyukuri nikmat anugerah-Mu. Menjadikan pula sebagai sarana meningkatkan silaturahmi di antara kami. Laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sujito SHMSI selaku Kepala Bidang Perdagangan Perdagangan dan Harga Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Sujito SHMSI kami persilakan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Sujito mengatakan tujuan diselenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau pemerintahan Nganjuk tahun 2023 sebagai berikut. Dasar A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang cukai. Yang B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 PMK /7 2021 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini antara lain: 1. Untuk memberikan pemahaman
tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil rantau kepada masyarakat sehingga mengetahui ciri-ciri rokok ilegal. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam membantu melakukan pengawasan serta peredaran rokok ilegal sehingga dapat membantu memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Yang ketiga, mengetahui manfaat cukai bagi pengguna dan mengetahui juga akibat hukum bagi produsen, pengedar dan penggunaan rokok ilegal. Memasuki acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Suharyono SO selaku Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Kasatpol PP kami persilakan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai khususnya gempur rokok ilegal dibuka secara langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Suharyono, Kasatpol Nganjuk mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, Babinsa dan Babin Kaptipmas dan Linmas, untuk ikut aktif berperan mencegah peredaran rokok ilegal. Bapak-Ibu sekalian, kegiatan ini memang kita peruntukkan untuk masyarakat. Makanya kegiatannya kita manage berupa ada penyanyi, ada nanti macam-macam. Saya mohon, saya tadi sama Pak Cito ini, Pak, namanya sosialisasi itu cekak baru diopo. Hari ini teman-teman sekalian, saya anggap teman-teman sekalian ya, ini acara ini gembira buat masyarakat. Tapi ada satu yang saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian adalah pengetahuan tentang rokok ilegal sah, hukum-hukumnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus mengundang Pak Bisa dan yang saya sebutkan tadi? Pengen saya juga mulai tahun kemarin dan sampai nanti pasukan untuk mengurangi kebocoran dana cukai yang masuk ke negara. Saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya siapkan pasukannya untuk gempur rokok ilegal berupa pengetahuan yang menyangkut rokok ilegal. Saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Kebocoran yang saya sebutkan bisa masuk ke kas. Oke, jadi nanti hasilnya Bapak Ibu sekalian, terutama ini yang Bapak Babinsa, Babinmas ini sama Linmas, penjaringan garda terdepan apabila mendapati peredaran rokok ilegal, mohon pemerintah daerah penjaringan dulu yang melaporkan kepada kami, melaporkan kepada aparat untuk yang tadi, supaya peredaran rokok ilegal tidak ada, semuanya rokok yang legal, akhirnya cukainya masuk ke kas negara. Lebih lanjut, Kasatpol PP Nganjuk mengatakan akan memberikan hadiah kepada masyarakat yang ikut aktif dalam pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk. Apabila ada atau ditemui peredaran rokok tanpa pita cukai, Suharyono juga berpesan untuk melaporkan ke pemerintah atau Satpol PP melalui layanan pengaduan di aplikasi Nganjuk Smart City atau melaporkan ke kantor Bea Cukai Kediri. Para pemirsa, Babinmas mungkin kalau mendapati rokok ilegal, siapa itu misalnya sing mengedarkan atau jadi sales, mohon disampaikan ke kami. Nanti minta nomornya pada Pak Cito, langsung ada hadiah dari saya supaya segera, karena saya yakin para pemirsa Babinmas ini
larinya sudah dari di depan daripada masyarakat ini. Bu, ada yang ngomong? Memang yuk, saya kan bukan terkait lagi. Naik gajinya beliau ini misalnya naik gaji, misalnya dorongan, misalnya share jadi share atau saja jadi share naiknya berapa gitu? Aku bisa berapa? 1.000. Ya, maksud 1.000 aja ya. Oke, pokoknya atas lah. Seperti itu ya. Ini saya sudah sampaikan di sini nih. Kemarin saya sampaikan Babinmas Kecamatan Nganjuk. Nah sekarang Kecamatan Lonceret. Masyarakat ya boleh. Justru apabila nanti seperti itu mungkin terjadi di Jawa Timur ini ya jadi Nganjuk ini. Pesan dari Pak Marhen juga tadi malam juga diteruskan oleh Pak PJ bahwa Bapak Ibu sekarang sudah eranya apa itu handphone, gadget. Di Nganjuk ada namanya Nganjuk Smart City. Di dalam Nganjuk Smart City itu ada pelayanan, ada informasi macam-macam, mulai dari pemerintah daerah sampai instansi samping, polisi, tentara, kodim, sama pengadilan, kejaksaan juga. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi tersebut. Disitulah Nganjuk berada. Nganjuk dalam genggaman istilahnya Pak Marhen. Bapak Ibu semuanya bisa ada di sana. Dan selaku saya sementara di Pol PP, kalau ada hal-hal yang menjadi masalah di kampung juga pemerintah daerah, boleh silahkan Bapak Ibu mengajukan di aplikasi-aplikasi tersebut atau konten-konten tersebut. Oke, kalau ditanya berapa penting, justru ini penting sekali karena pemerintah daerah kan sedang giat-giatnya untuk meningkatkan PAD. Nah, untuk membangun itu perlu PAD dari dana DAU, dana DID. Nah, salah satunya dari dana dari biaya cukai, dana bagi hasil dari biaya cukai ini. Karena dana ini adalah untuk membantu masyarakat. Apakah ada call center untuk misalkan ada aduan dari masyarakat, misalkan menemukan peredaran rokok ilegal? Ada. Di daerah dulu itu ada yang saya sampaikan tadi, Nganjuk Smart City itu ada aduan. Bisa disampaikan di situ. Langsung ke kami dan itu masuk ke aplikasi kami. Demikian juga ke langsung Bea Cukai, berapa Pak? Yang call centernya itu langsung ke Bravo Bea Cukai. Dan itu ada beberapa lini untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, baik di daerah atau langsung ke Bea Cukai. Sambutan sekaligus pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Sukirno Esos selaku Camat Lonceret. Kepada Bapak Sukirno Esos kami persilakan. Sementara itu, Camat Lonceret Sukirno mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Kediri dan Satpol PP Nganjuk yang telah memberikan wawasan tentang pentingnya cukai di wilayah Kecamatan Lonceret. Menurut Camat Lonceret, sosialisasi ini sangat membantu menambah wawasan terkait rokok yang boleh diperjualbelikan maupun yang tidak boleh diperjualbelikan demi kelancaran pembangunan pemerintah juga negara. Buat yang saya hormati, tentunya yang pertama kami sampaikan selamat datang pada narasumber dari Kejaksaan maupun Bea Cukai bahwa Kecamatan Lonceret ini ada 22 desa, termasuk desa Wagen ini termasuk masih di dalam kota, dekat dengan kota. Sehingga kami yang pertama sampaikan terima kasih bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini ditempatkan di Kecamatan Lonceret, khususnya di desa Wagen. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pahami bersama. Monggo nanti disampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan rokok ilegal
sosialisasi pada siang hari ini disampaikan kepada masyarakat. Tentunya ini sudah ada perangkat bagi misal berarti yang dari lembaga, dari pakaian, dari muslimat. Nah, monggo nanti hasil daripada kegiatan siang hari ini dapat disampaikan kepada masyarakatnya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pada pagi hari ini, penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Yang kami hormati untuk pemateri yang pertama yaitu Bapak Condro Yuwono selaku pemeriksa Bea Cukai Kabupaten Kediri untuk menyampaikan materinya kepada peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Condro Yuwono dipersilakan. Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai hasil tembakau menghadirkan dua narasumber. Pertama, Condro Yuwono dari Pemeriksa Kantor Bea Cukai Kediri, dan kedua dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, Apriyadi SHMH. Condro Yuwono dari Pemeriksa Kantor Bea Cukai Kediri menjelaskan bahwa ada beberapa sifat dan karakteristik barang-barang apa saja yang bisa dikenai cukai. Selain itu, terdapat beberapa barang yang bisa dikenai cukai, yaitu etil alkohol atau EA, atau etanol yang dikenal dengan istilah umum alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA, atau dikenal dengan istilah umum minuman keras atau miras, serta hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Tak hanya itu, Condro juga menjelaskan ciri-ciri dari rokok ilegal dan sanksi hukum dari pengedar atau penjual rokok ilegal. Jadi tugas kami adalah memungut pajak, mau nggak mau harus dipungut pajaknya ya, karena negara ini salah satunya dibiayai dari pajak. Memang masyarakat cenderung mau bayar pajak males, tapi kalau kita sebagai ASN atau instansi pemerintah gajinya juga dari pajak, ya. Makanya kita menggempur rokok ilegal, karena rokok ilegal yang pasti satu, tidak membayar cukai, jadi tidak membayar pajak. Nah, ya. Lanjut. Nah, ini tadi saya jelaskan, kami dari kantor Bea Cukai Kediri, wilayah kami meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang. Ya. Di Kota Kediri ada 4 perusahaan rokok, di Kabupaten Kediri ada 11 perusahaan rokok, di Nganjuk ada 18 perusahaan rokok dan 4 kawasan berbeda. Di Jombang ada 9 perusahaan rokok, kemudian 8 pabrik dan 1 pabrik alkohol. Ya, jadi di Nganjuk sendiri ada 18 perusahaan rokok ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang dasar hukumnya saya kembali lagi. Cukai, intinya cukai ya. Apa sih cukai itu? Ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 yang sudah diubah di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, apa aja? 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. Oke. 2. Peredarannya perlu diawasin. Kemudian pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, kalau dari 4 ini langsung ketahuan salah satunya. Berarti barangnya apa? Yang paling gampang ya barangnya adalah rokok ya, hasil tembakau ya. Hasil tembakau konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, peredarannya juga perlu diawasi. Ya, kita ketahui sendiri di kemasan rokok sudah ada tulisannya berapa tahun usianya boleh merokok, di bawah itu belum boleh merokok, ya kan? Kemudian pemakaiannya menimbulkan dampak negatif atau enggak? Sangat menimbulkan dampak negatif, dampak kesehatan, ya kan? Kita tahu sendiri perokok pasif lebih rawan terkena penyakit. Nah, kemudian pemakaiannya perlu dibebankan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Ya, jadi kalau rokok itu dilarang di Indonesia nggak mungkin, karena pabrik rokok pegawainya banyak, buruhnya banyak. Kalau pabrik rokok ditutup banyak sekali pengangguran. Nah, makanya pabrik rokok tidak ditutup, tapi dikenakan pajak. Itu intinya.
Ya ini apa saja barang kena cukai? Yang pertama hasil tembakau, kemudian yang kedua minuman mengandung etil alkohol, kemudian yang ketiga etil alkohol. Ya, minuman mengandung alkohol itu minuman keras, miras ya. Miras itu juga dikenakan cukai karena tadi konsumsinya perlu dikendalikan. Ya, tidak semua orang bisa mengkonsumsi. Ya, peredarannya juga diawasi karena bisa menimbulkan penyakit masyarakat juga ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara pelunasan cukai? Nah, kita langsung bicara ke yang hasil tembakau saja dulu. Hasil tembakau itu pelunasan cukainya adalah dengan cara pelekatan pita cukai. Ya, pada saat barang kena cukai dikemas untuk menjual eceran. Jadi kalau ada yang megang rokok, di situ ada pita cukainya. Ya kan, ada pita cukainya. Nah, itu berarti rokok legal. Berarti perusahaan rokok tersebut sudah membayar cukai. Ya, dan cukainya itu nanti dibebankan kepada end user, ya, pemakai terakhir. Nah, jadi bapak dan ibu ini, bapak utamanya yang merokok itu sudah turut menyumbang penerimaan negara, ya. Makanya jangan beli rokok ilegal, karena tidak menyumbang penerimaan. Ya, lanjut. Nah ini jenis hasil tembakau, ada tembakau iris, ada cerutu, ada sigaret kretek tangan, ya, Samsu itu SKT, sigaret kretek tangan, ya, lanjut lagi. Sigaret putih ya, kalau rokok luar negeri kebanyakan sigaret putih, ya. Kalau rokok lokal Indonesia kretek, ya. Jadi kalau rokok gudang garam, nah udah pasti kalau gudang garam itu legal, ada cukainya, ya. Lanjut. Ada juga kelembabnya, ada juga rokok daun, ada juga sekarang yang modern rokok elektrik, ya. Rokok elektrik itu yang muda kekinian. Lanjut. Sekarang kita bicara tentang tarif hasil tembakau, ya. Itu sudah diatur oleh Kementerian Keuangan seperti, nah. Jadi tarifnya sudah diatur oleh kami. Jadi ini nanti kalau kita jelaskan detail akan waktu, langsung aja ada cara perhitungannya, guys. Enggak ada. Pasti nih. Yang cara perhitungan enggak ada ya? Oh, enggak ada. Ya ini tarifnya. Biasanya nanti di pita cukai itu sudah ada tulisannya HCI-nya berapa itu ya. Jadi intinya kalau mau beli rokok, rokoknya itu harganya murah, cuma 5.000, 3.000. Nah itu udah pasti rokok ilegal, karena pasti harga jualnya di bawah harga jual eceran yang ditentukan, ya. Oke, lanjut mas. Oke, fungsinya pita cukai, fungsinya apa? Satu, bukti pelunasan cukai, kemudian yang kedua sebagai alat pengawasan. Maka dari itu, pita cukai yang sekarang melekat di etiket rokok itu dibuat sangat spesifik sekali, sangat detail sekali ya, supaya tidak mudah untuk dilakukan pemalsuan. Ya, lanjut mas. Nah ini ya, ada fitur pengamannya, ada fitur hologramnya, kemudian ada desainnya, ya. Sangat susah sekali untuk dipalsu. Jadi selalu berkembang terus untuk semakin susah untuk dipalsukan. Karena memang ada beberapa oknum yang selalu mencoba untuk memalsukan pita cukai, ya. Lanjut. Nah, kan ini ciri pita cukai. Dilihat dari cetakannya, kertasnya, hologramnya. Paling gampang diraba saja kertas pita cukainya itu. Kalau kasar bisa dipastikan, jadi dipastikan ya. Cuma kalau kasar itu mungkin asli, ya. Kemudian ada hologramnya, hologram yang asli itu memang cara mendeteksinya yang bisa adalah bukan bea cukai, karena kami yang punya alatnya. Kalau nanti bapak dan ibu ini ragu-ragu tentang pita cukai itu aslinya apa tidak, bisa menghubungi kami, ya. Atau kalau mendeteksi dini, kalau ragu-ragu bisa saja
diraba dulu. Kok halus? Nah, kalau halus ini berarti pimpinan biasa nih. Nah, bisa nanti lapor ke kami. Pak, ini apakah benar asli atau palsu? Nanti kita cek lebih dalam lagi, ya. Oke, lanjut. Ini contohnya desain kita cukai. Ada logo hewannya, kemudian ada hologramnya, kemudian ada tulisan itu, harga cukai per batangnya, ada semua ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi yang legal, yang benar kita cukainya. Nah, sekarang apa yang terjadi di kenyataannya? Masih ada praktek-praktek produksi, peredaran, penjualan rokok ilegal. Ya, rokok ilegal itu contohnya yang pertama, kalau rokoknya itu polos. Polos itu kalau kita etiket rokok itu nggak ada bea cukai sama sekali. Dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang bea dan cukai tersebut juga dilakukan diskusi tanya jawab dari para pedagang kaki lima untuk mematangkan materi tentang cukai. Nama saya Senang Mustafa. Saya mau bertanya Pak, mungkin dari masyarakat ini kan ada yang beli bako. Nah setelah itu dibikin sendiri, terus mungkin ada tetangga yang ini gimana Pak? Kan akhir-akhir ini peredaran rokok ilegal itu parah. Yang saya pertanyakan sebatas mana usaha dari bea cukai untuk memberantas? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah izin untuk mendirikan usaha rokok itu sulit atau mahal? Yang ketiga, apakah rokok pabrik ilegal itu ada katakanlah backing-nya? Karena rokok itu kalau diberantas dari pengedar itu nggak akan bisa putus, tapi selagi perusahaan itu berjalan akan tetap beredar. Demikian. Rokok tembakau liquid itu sebenarnya juga dilarang, Pak, karena itu sudah termasuk barang kena cukai, sudah termasuk hasil tembakau, ya. Jadi kalau sebenarnya itu tembakau irisnya itu sudah ada cukainya nggak masalah, tapi kalau tidak ada, ya sebenarnya itu dilarang juga, ya. Namun konsumsinya kan juga kita perhatikan juga, ya. Kalau konsumsinya sangat besar sekali, ya bisa jadi itu termasuk tindakan untuk orang ilegal, ya. Itu ya Pak. Suka tingwe toh Pak? Iya Pak, masih suka tingwe. Gimana Bapak? Ditanya suka ngitung sendiri di rumah? Ya memang masih susah bagi kami ya, karena levelnya masih level kecil, tapi memang itu kalau level besar termasuk yang sudah dilarang, atau sudah diatur, sudah harus melunasi bea cukainya, ya, karena sudah termasuk hasil tembakau. Oke, itu ya Pak. Ini dari Pak Binsa, itu 3 pertanyaannya. Yang pertama, sejauh mana bea cukai melakukan usaha ya? Kami dari pusat sudah dapat instruksi yang namanya tadi gempur rokok ilegal, polsnya gempur rokok ilegal, ya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan, terutama kami sudah melakukan PKS dengan pihak TNI dari kerjasama, ya. Di tahun mengkoreksi kalau nggak salah 2021-2022 ya, PKS dengan TNI untuk melakukan gempur rokok ilegal, ya. Kami juga sudah kerjasama dengan pihak polisian, dengan pihak Satpol PP, kerjasama dengan teman-teman pemerhati kesehatan, ya. Kami melakukan gempur rokok ilegal, kami melakukan operasi di pasar, kami melakukan penegahan distributor, kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Memang kalau kenyataannya masih banyak, ya sama aja Pak ya, ada penegak hukum tapi kan paling juga masih banyak gitu ya. Jadi kami sudah berusaha semaksimal menekan, ya, dan memang hasilnya progresif, terus meningkat. Hasil tangkapan kami, hasil tangkapan rokok ilegal kami kan terus meningkat. Walaupun di luar sana produksi rokok ilegal juga terus meningkat juga.
juga, ya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana izin, ya. Untuk izin pabrik rokok yang legal tadi dari kami harus terbit namanya NPWBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tidak dikenakan biaya, dari bea cukai tidak ada biaya sama sekali. Tahapan-tahapan yang dilakukan pendapakan tersebut juga sudah diatur di peraturan Menteri Keuangan kami yang terbaru mengoreksi tadi nomor 6 tahun 2000 nomor 8 ya, tahun 2023. Ya, nanti bisa dibaca sendiri, bisa dicek tentang NPWBKC. Dari bea cukai tidak ada biaya, tapi syaratnya memang macam-macam. Sebelum menerima NPWBKC harus ada izin usaha dari pemerintah daerah, kemudian harus ada hasil uji lab juga atas rokoknya tersebut, ya. Dan nanti terus pengusaha tersebut apabila mendapatkan izin harus ke kantor bea cukai mengawasi untuk presentasi dulu. Produk saya seperti ini, nanti calon pasar saya seperti ini, ya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga tadi apa ya, Pak? Apa ya, Pak, tadi? Kenapa tidak diberantas dari pabriknya? Tidak, kenapa tidak pabrik, ya? Kalau pabrik kita juga ada Pak pemberantas pabrik, Pak. Memang effortnya lebih berat lagi, lebih besar lagi, tapi kita ada itu, Pak. Ya. Kalau kita memberantas pengedar, pasti pengedar selalu bilang, Pak, jangan saya saja, Pak, itu pabriknya saya tahu. Pasti banyak orang bilang seperti itu, ya. Dan itu juga kita lakukan. Dan hasilnya ada, Pak. Ada hasilnya. Insya Allah akan ada, ya. Saja, Pak. Terakhir, Condro Yuwono, narasumber Bea Cukai, meminta kepada masyarakat apabila mengetahui penyebaran rokok ilegal untuk segera melaporkan ke kantor Bea Cukai Kediri. Kita ketahui bahwa Bea Cukai dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 sebagai pembahasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa tentang cukai sudah diatur sangat detail sehingga begitu juga untuk peredarannya. Intinya kepada masyarakat mohon untuk membantu pemerintah dalam proaktif melakukan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Karena rokok ilegal sangat sekali merugikan keuangan negara. Apabila rokok ilegal dapat ditekan, maka nanti penerimaan negara dapat mencapai hasil yang optimal. Itu saja. Terima kasih. Ciri-ciri rokok yang ilegal sendiri seperti apa? Oh iya, ciri-ciri rokok ilegal tadi sudah kita sampaikan ya. Rokok polos, kemudian rokok yang pita cukainya palsu, kemudian rokok yang pita cukainya tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian rokok yang pita cukainya kondisinya bekas. Untuk masyarakat bawah atau rokok kelontong ya? Untuk apabila mengetahui hal itu, apa yang harus dilakukan? Untuk masyarakat langkah pertamanya bisa langsung melaporkan pada pemerintah, dalam hal ini bisa ke pemerintah pusat, yaitu ke Bea Cukai atau ke pemerintah daerah, ke teman-teman Satpol PP, langsung melaporkan saja, nanti akan kami tindak lanjut. Ada himbauan pada masyarakat soal? Ya, himbauannya pada masyarakat, mari membantu pemerintah untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Memasuki acara berikutnya yaitu kita dengarkan bersama materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Apriyadi Wiradian, SHMH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Apriyadi Wiradian SHMH dipersilakan. Sementara itu, pemateri kedua dari Kejaksaan Negeri Nganjuk, Apriyadi SHMH, menjelaskan dasar hukum operasi tangkap tangan apabila ditemui rokok tanpa cukai diperjualbelikan. Tugas kejaksaan dalam ini adalah jaksa terkait dalam criminal justice system atau penanganan rokok ilegal adalah bagian dari penuntutan. Nah, terkait dengan penyidikannya adalah dari Bea Cukai. Dari Bea Cukai, bisa dibilang penyidik khusus atau penyidik tunggal, karena memang
kami sampaikan bahwa tahun 2022 ada satu perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait dengan rokok ilegal, nanti bisa ditampilkan di bagian akhir. Tapi di 2023 belum ada. Nah, makanya terkait dengan mindset atau cara berpikir kita tentang pentingnya penegakan hukum rokok ilegal adalah sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan, materinya sudah diborong oleh Pak Satpol PP dari Bea Cukai. Saya hanya melengkapi saja. Yang belum disampaikan adalah terkait dengan penegakan hukumnya. Kalau kita berbicara hukum itu ada hukum formil dan hukum material. Apa itu hukum material? Hukum material adalah aturan yang dilarang dan ancaman hukumannya. Tapi kalau hukum formil adalah cara atau hukum bagaimana cara menegakkannya. Nah, tadi sudah dijelaskan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 1195 sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang 39 tahun 2007. Akan tetapi Pak, Bu, dalam hal penegakan hukum, kalau undang-undangnya 2007 berarti 2007 sampai 2023 sudah berapa tahun? Artinya apa? Menurut kami aparat penegak hukum, undang-undang ini pun juga harus ada penambahan karena memang hukum itu harus mengikuti dan tumbuh berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, tadi ditanyakan bagaimana Pak kalau kita beli tembakau, bikin sendiri di rumah, terus kita konsumsi, atau ada tetangga teman yang pengen beli, kita kasih jual, boleh tidak? Kan gitu pertanyaannya tadi ya. Nah, secara hukum formilnya atau normatif hukumnya itu sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh secara aturan. Makanya saya bilang Undang-Undang 39 2007 ini memang harus banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Betul, rokok ilegal itu murah Pak, dan rasanya katanya tidak jauh beda dengan rokok yang legal atau yang resmi. Nah, betul tadi ada Bapak yang menanyakan atau memberikan saran yang memang yang namanya tingkat ekonomi masyarakat berbeda-beda. Ketika mohon maaf misalnya ekonomi menengah ke bawah yang mampunya membeli rokok ilegal tidak mampu membeli rokok legal atau resmi yang bercerai, gimana Pak kondisi ini? Ya, akan tetapi kembali lagi yang saya sampaikan, mindset atau cara berpikir kita harus tidak boleh apatis. Tidak boleh apatis, yaitu acara hari ini pun dibiayai dari cukai Pak. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir Pak, ngapain kita juga ikut memberantas, toh manfaatnya tidak bisa kita rasakan secara langsung. Pasti Bapak Ibu atau bagian masyarakat tertentu akan berpikir seperti itu. Nah, kembali ke cara penegakannya. Cara penegakannya adalah apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu undangan hari ini dari Linmas ada, dari TNI ada, dari Polri ada, dari masyarakat umum ada. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah siapapun kita boleh menangkap tangan peredaran rokok ilegal. Untuk diketahui, sanksi pengedar atau penjual rokok ilegal mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54 berbunyi, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Jadi ukurannya apa Pak? Ukurannya adalah tindak pidana. Pertanyaan yang paling mendasar, kapan tindak pidana itu mulai dilakukan? Misal konteksnya adalah rokok ilegal. Jawabannya adalah tindak pidana rokok ilegal itu mulai dilakukan adalah ketika mulai produksi Pak. Nah kita kan berarti tidak bisa menyaksikan ini karena mungkin pabrik ilegal ini tidak ada di Nganjuk. Karena memang perkara yang 2022 kemarin kebetulan saja dia melintas untuk mengirim ke suatu daerah kalau tidak salah dari Jawa Barat ke Jawa Timur kalau tidak salah, kita bisa lihat. Jadi tindak pidana itu ketika persiapan sampai di proses pembuatan rokok. Nah itu tindak pidana sudah terjadi. Dikirimlah ke Nganjuk, Desa Locerek misalnya. Sebenarnya tindak pidana ini kan mudah, tidak seperti misalnya sabu-sabu, ekstasi seperti Undang-Undang Narkotika 35/2009 itu. Kita orang awam, bagaimana caranya membedakan itu telah terjadi tindak pidana narkotika? Tidak bisa Pak, karena kita orang awam. Tapi kalau rokok ilegal, gampang sekali. Tadi contohnya Pak, tadi sudah dijelaskan, tidak berpita, ataupun misalnya berpita, pita cukai, itu palsu Pak. Nah, tapi yang kebanyakan kasus rokok ilegal ini, rokoknya tidak berpita, tidak ada pita cukainya, itu gampang. Nah, kembali ke tertangkap tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Menangkap tangan. Nah, tapi hati-hati. Nah, kembali lagi hati-hati. Kita boleh menangkap tangan dalam artian adalah hanya sebatas menciduk. Misal ada mobil box sales yang membagi rokok ke warung-warung yang ada di Kecamatan Locerek kan ya? Locerek. Ketika misalnya ada biasanya modusnya kan diselipkan tuh rokok yang resmi dulu, baru diantaranya ada dus-dus atau barang-barang yang tanpa cukai atau ilegal. Langsung ditegur, silahkan bawa aparat penegak hukum, misalnya polsek setempat, ya sudah ditahan, koordinasi langsung dengan bea cukai atau dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polsek setempat atau polisi setempat, untuk diamankan. Kita tidak boleh mengapa-apakan. Itu arti menangkap tangan orang umum ya. Kita hanya sebatas memviralkan saja. Tujuannya apa? Supaya orang ini tidak bisa lari atau tidak bisa menghilangkan barang bukti. Kita jangan melakukan apapun, apalagi upaya paksa. Upaya paksa misalnya tiba-tiba ditangkap, dibawa ke kantor polisi dengan paksa, itu tidak boleh Pak. Itu hanya kewenangan penyidik. Nah, tapi yang kita bisa lakukan batasannya adalah hanya memviralkan, menjaga situasi kondisi untuk dia tidak lari, kecuali terjadi perlawanan ya. Nah, itu batasannya kita hanya sebatas itu. Itu namanya menangkap tangan. Nah, jangan sampai kita mau melakukan penegakan hukum, tapi melakukan tindak pidana baru, misal sampai memukul. Nah, ini beda hal lagi nih Pak. Ketika dia yang kita tadi mau amankan atau kita tangkap tangan, bahasa hukum soalnya tangkap tangan ya, tapi bukan arti dalam sebenarnya. Arti yang sebenarnya kita tangkap tangannya terus kita garuk. Jadi menangkap tangan kita hanya tuh ada rokok ilegal, silahkan disaksikan, panggil orang banyak, termasuk misalnya limas atau kebetulan ada Pak tentara lewat, bisa dipanggil untuk mengamankan menjaga kondisi atau polsek setempat atau polisi setempat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jangan mengartikan menangkap tangan seolah-olah kita sebagai penyidik yang bisa melakukan upaya paksa. Itu tidak boleh. Karena apa? Kalau kita dilaporkan, kita pun juga kena.
itu adalah tindak pidana baru. Nah, kalau yang kebetulan misalnya ditangkap ini adalah orang yang pintar dan mengerti hukum misalnya, itu terkait dengan cara penegakan hukumnya yang bisa kita lakukan adalah untuk memviralkan saja, mengamankan situasi untuk diproses lebih lanjut, biarkan nanti urusan polisi untuk berkoordinasi dengan penyidik bea cukai terdekat atau wilayah kerja bea cukai, yaitu Kabupaten Bea Cukai Kediri. Nah, selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Cukai 39/2007 ini, kenapa saya bilang masih banyak kekurangannya? Tidak sama halnya dengan Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika. Nah, terus terkait dengan ancaman minimal tadi sudah dijelaskan, ancaman hukumannya ada ancaman minimal 1 tahun, ya kan, maksimal 5 tahun. Sebenarnya dari sisi kami penegak hukum, terutama jaksa untuk menuntut perkara itu, kalau ada dibatasi ancaman minimal dan maksimal itu susah Pak, susah. Saya beri contoh, ketika razia, baik dari Pol PP, gabungan misalnya dengan cukai, merazia warung atau kios Pak. Ternyata walaupun tidak dipajang di etalase kaca rokoknya kios-kios itu, tapi dia telah terbukti menjual rokok ilegal yang disimpan misalnya di belakang. Nah, dan kebetulan dia baru kali itu Pak menjual, baru coba-coba. Pertanyaannya adalah, ketika dia ditangkap, terus diproses, terus disidangkan, yang tadi kios sederhana kecil yang hanya baru kali itu menjual, adil tidak dihukum minimal 1 tahun? Adil tidak Pak? Tidak adil Pak, tidak adil. Tapi ketika penegak hukum menuntut kurang dari ancaman minimal yang ditentukan oleh undang-undang yang sudah lama 2007 tadi, itu viral Pak. Karena apa? Penegak hukum telah berani menuntut atau memutus hakimnya nanti tidak sesuai undang-undang yang ditentukan. Lalulah muncul di media, jaksa dan hakim telah menerima uang menuntut di bawah dari 1 tahun. Itulah yang namanya peradilan netizen Pak. Nah, dalam hal penegakan hukum itu ada harus 3 nilai Pak yang harus dipenuhi. 1 Pak, kepastian hukum. Kepastian hukum apa? Menegakkan aturan yang telah ada. 2, kemanfaatan Pak. Ketika kita melakukan penegakan hukum, apakah bermanfaat atau tidak? Yang terakhir baru keadilan. Keadilan ini pun relatif. Keadilan menurut si tersangka atau terdakwa berbeda dengan keadilan menurut negara atau penegak hukum. Nah, untuk undang-undang cukai belum mengatur tentang konsumen yang mengkonsumsi rokok ilegal bisa dipidana, kayak sabu misalnya. Sabu-sabu membawa saja, menguasai saja, ketika ditangkap di jalan minimal 4 tahun Pak. Padahal apa? Padahal dia cuma menerima ongkos 10.000 sampai 20.000 rupiah mengirim atau menyampaikan dari si penjual. Saya misalnya menyampaikan ke Pak Wiji, ada 1 orang tersangka, anak-anak lagi Pak. Saya pernah perkara ini saya temui di Kalimantan Tengah. Cuma dapat 20.000 Pak. Tapi ketika undang-undangnya kita lihat minimal 4 tahun. Adil tidak Pak? Tidak adil Pak. Makanya Bapak-bapak yang terhormat
kebutuhan hukum yang sedang berkembang di masyarakat, mohon maaf, level bawah sampai atas. Kembali ke konteks rokok ilegal. Mungkin langsung ke terakhir, Pak. Terakhir perkara 2022 itu bulan 11 2022 pemberitaannya. Dan ini putusannya adalah 2 tahun dan denda. Tapi pertanyaannya satu, seandainya, ini fakta hukumnya tidak saya buka. Seandainya Pak, yang ditangkap ini hanya sopir Pak. Si sopir yang punya mobil mengadakan jasa angkut mendapatkan orderan dari Jawa Barat ke Surabaya dengan ongkos sesuai dengan tarifnya. Dia tahu bahwa yang diangkutnya adalah rokok, tapi dia tidak tahu dan tidak ikut campur terkait dengan pabrik ilegalnya. Ketika ditangkap di tengah jalan, adil tidak Pak hukum pidana Pak? Adil tidak? Tidak, ada yang tidak, ada yang adil. Kenapa Pak tidak adil? Saya sopir Pak, yang namanya angkutan ya wajar saya terima orderannya. Tapi saya bukan bagian dari pabrik ilegal. Gimana coba? Dihukum 2 tahun Pak. Belum lagi denda. Nah, itu makanya tadi ada pertanyaan-pertanyaan, apakah bisa dipidana pedagang kecil, apakah bisa dipidana ketika orang membuat rokok linting ya, linting dan menjual ke teman atau tetangga. Nah, makanya itu penegakan hukum itu tidak bersifat kaku Pak. Artinya apa? Tim lapangan yang menangkap tangan nanti berkoordinasi dengan penyidik. Penyidik nanti akan berkoordinasi dengan penuntut umum. Apakah ini layak kalau kita proses hukum sampai putusan pengadilan. Akan tetapi Pak, karena banyaknya mata netizen kadang-kadang menilai dan mengadili sendiri. Tuh si A baru ditangkap rokok ilegal dibebaskan. Bayar berapa ya? Kita tidak tahu Pak, yang ditangkap itu cuma berapa bungkus misalnya. Makanya penegakan hukum itu adalah dari hulu. Akan tetapi informasi itu diterima dari hilirnya Pak, dari hilirnya. Nah, itu makanya mungkin dalam kesempatan ini mari kita memiliki pola cara berpikir tidak apatis dalam hal penegakan hukum rokok ilegal. Terkait nanti siapa atau diteruskan atau tidak ke persidangan, itu biarlah urusan aparat penegak hukum dari mulai penyidik untuk menentukan layak, pantas atau tidak layak atau tidak pantas untuk diajukan ke persidangan. Tim Liputan Doho TV.